Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiana Zmanur Maulani, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 104050093. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Bapak Dr. Ujang Carda, SSH MH MIP MAP. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang panutan yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Bab 1 dalam buku ini mengenai orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Orientasi dari beberapa landasan dan tujuan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila tersebut adalah yang pertama landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan fisiologis, dan landasan kulturalis. Tujuan pendidikan Pancasila adalah mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara. Bab ini menjelaskan tentang lambang negara yang pertama kali dipakai pada sidang kabinet RIS pada 11 Februari 1950. Kemudian pada 15 Februari 1950 diperkenalkan pertama kali di Hotel Des Indes Jakarta agar rakyat Indonesia semangat yang kuat untuk membebaskan Ibu Pertiwi. Selanjutnya bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada bab ini menjelaskan tentang filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang sebab dan usulnya. Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Pancasila sebagai sistem filsafat memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara, berarti Pancasila hanya sebagai dasar filsafat negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja. Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai etik dan norma. Pancasila mempunyai sistem nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar, indah, baik, dan religius. Etika adalah aturan-aturan tingkah laku manusia yang ditentukan oleh suatu golongan atau kelompok. Pancasila sebagai sistem norma artinya mengikat dan memaksa untuk semua yang berada di wilayah negara. Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada bab ini menjelaskan mengenai hakikat, nilai-nilai, dan isi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu yang lain sehingga bersifat mutlak. Selanjutnya, bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara umum, ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Pancasila sebagai salah satu ideologi bangsa dan negara. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Ideologi membimbing bangsa untuk mencapai tujuannya. Ideologi pula, selain sebagai sumber motivasi, juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi. Selanjutnya bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada bab ini menjelaskan sejarah, istilah dan pengertian macam-macam dan pemahaman dari hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak berpendapat, hak kebebasan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan dan rasa aman, hak beragama dan beribadah, dan hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Hak-hak tersebut sangat berkaitan erat dengan sila pada Pancasila. Selanjutnya, bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada bab ini membahas tentang isi arti Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari hal tersebut adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam setiap sila Pancasila mengandung arti tertentu, bahwa Pancasila sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan mengatur arah dan cita-cita bangsa Indonesia dalam perdamaian negara. Yang terakhir, bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab ini menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum, Pancasila dalam globalisasi berperan sebagai pedoman dan pandangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.